warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita bertemu kembali pemirsa bersama dua botak. Iya. Sama saya David Halik, Sama saya Sahrul Gunawan. ya, dan dalam program Berita Islami Masa Kini. Pemirsa, hari ini David Halik ulang tahun. Waduh, selamat. sebenarnya ini sisa umur ya. Sisa umur. Terima kasih banyak kepada Pak Oke, Taufik. semoga berkah terus sisa umurnya. Insya Allah. Silakan yang mau kasih kado pemirsa. Oke, pertama kita akan membahas mengenai apa, Pak? Iya, sekarang ini kita akan membahas tentang donor darah. Tentunya ada di antara kita yang punya kebiasaan untuk melakukan donor darah. Ada yang yakin bahwa di balik donor darah itu banyak kebaikannya. Dan ternyata ada juga selebritis yang hobi donor darah sampai-sampai dia tidak mau melakukan hal-hal apapun yang bisa merugikan badannya, yang nanti bisa menghalangi dia melakukan donor darah. Siapa pasti saya ya? Oh, bukan. Oh, bukan. Oke. Ini pemain bola, Ustaz Sahrul. Oke. Oke, kita lihat bagaimana beritanya. Ini dia. Rahasia di balik donor darah. CR7 atau yang biasa kita kenal dengan Cristiano Ronaldo ini ternyata memiliki pantangan yang dirasa cukup jarang terjadi di kalangan para pesepak bola. Selain pantang akan alkohol dan rokok, Ronaldo juga pantang dengan tato. Ya, Ronaldo tidak ingin merajah tubuhnya dengan tato hanya dengan satu alasan yang cukup membuat kita simpatik. Dia mengabaikan tato supaya dia dapat terus mendonorkan darahnya kepada yang membutuhkan. Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir ini, Ronaldo memang rutin mendonorkan darahnya karena menurut dirinya, mendonorkan darah itu dapat menyelamatkan banyak nyawa di dunia. Pemirsa, bicara mengenai donor darah, sebenarnya apa manfaat dari donor darah bagi kehidupan kita? Selain bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkan, mendonorkan darah juga memiliki manfaatnya tersendiri bagi tubuh si pendonor. Apabila rutin mendonorkan darah setiap 3 bulan sekali, maka pendonor secara otomatis akan mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara cuma-cuma. Dan hal ini sama saja seperti check-up rutin, sehingga kesehatan kita pun jadi selalu terjaga. Pemirsa, tahukah Anda bahwa mendonorkan darah ternyata dapat menyehatkan jantung? Menurut pembuktian secara ilmiah dari American Journal of Epidemiology, pendonor darah memiliki kemungkinan lebih rendah terkena serangan jantung dan menderita semua jenis penyakit kardiovaskular. Jika kita mendonorkan darah, maka sel-sel darah kita akan melakukan pembaharuan dalam waktu 48 jam, dan semua sel darah merah yang hilang akan benar-benar diganti. Dalam waktu 4-8 minggu dengan sel-sel darah merah yang baru, proses pembentukan sel-sel darah merah ini tentu akan membantu tubuh kita jadi tetap sehat dan bekerja pun menjadi lebih efisien serta produktif. Hampir semua orang pasti ingin membakar kalori dengan cara yang mudah dan tidak merepotkan, bukan? Ya, menurut University of California San Diego, dengan mendonorkan darah ternyata dapat membakar sekitar 650 kalori per 500 ml darah. Pendonor darah yang rutin menyumbangkan dapat kehilangan sejumlah besar berat badan. Namun cara seperti ini rasanya kurang tepat untuk dipakai program penurunan berat badan. Pemirsa, mendonorkan darah seperti ini sebenarnya termasuk ke dalam amalan yang mulia, karena berarti kita sama saja memelihara kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32. Lalu, pernahkah Anda bertanya-tanya, apa mendonorkan darah sama dengan mendonorkan ASI? Dan apakah orang yang kita donorkan itu akan menjadi mahram kita? Nah, ada sebagian pemahaman yang salah mengenai transfusi darah, karena mereka mengiaskan bahwa ASI itu adalah percampuran darah dengan susu. Meskipun ASI itu memang dasarnya adalah darah, namun sebenarnya itu adalah dua hal yang berbeda. Rasulullah SAW bersabda, persusuan itu menyebabkan adanya hubungan mahram sama seperti keturunan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah menjelaskan bahwa
Kiasan seperti itu kurang benar karena darah itu tidak mengenyangkan sebagaimana ASI yang diberikan kepada bayi. Jadi sebaiknya pemikiran transfusi darah sama dengan ASI dihilangkan saja. Tentu berbuat baik pada orang kita harus tulus dan ikhlas. Namun pemirsa, bagaimana jika kita memberikan atau menerima darah dari orang yang kafir? Dalam Islam, semua umat Rasulullah SAW diajarkan untuk tidak berlaku zalim dengan orang kafir sekalipun. Islam memperbolehkan untuk membantu dan bermuamalah dengan orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Pemirsa yang beriman, mendonorkan darah itu termasuk ke dalam sikap yang mulia, karena sama saja kita memelihara kehidupan manusia. Dan apabila kita melakukan transfusi darah, bukan berarti orang yang menerima darah itu menjadi sepersusuan dengan kita. Karena meskipun ASI pada dasarnya memang berasal dari darah, tapi darah tidak mengenyangkan seperti ASI. Lalu, kita juga menerima atau mendonorkan darah kita untuk orang kafir. Sebagai muslim, janganlah kita suuzon. Dalam Islam, justru kita diajarkan untuk saling membantu dan berbuat baik kepada sesama, meskipun mereka berbeda dengan kita. Tuh, bagus ternyata donor darah itu ya, Ustadz. Benar. Kalau dilihat tadi Cristiano Ronaldo itu mukanya mirip-mirip Ahmad. Potongan rambutnya juga sama. Oh, oke. Berarti emang sengaja dipilih yang pas untuk kita dengan rambut licin seperti ini. Nah, itu. Tapi jangan ngomong licin ya, saya loh yang kena. Iya, sebenarnya kita ingin mengangkat bahwa betapa menyehatkannya dengan kita berdonor darah. Ada yang menanyakan juga tentang hukum donor darah. Ada yang mengatakan bahwa donor darah itu boleh selama tidak membahayakan kesehatan kita. Dan tidak juga membahayakan nyawa orang lain. Betul. Oke, berikut ini akan hadir lagi berita menarik bagaimana adab kita terhadap orang tua dan bagaimana adab orang tua terhadap anak. Dan orang tua katanya itu benar nggak sih ya, mau melakukan apa saja demi kebahagiaan anak-anak. Oh iya, seperti yang mau kita kisahkan berikut ini mengenai pengorbanan orang tua terhadap anaknya. Oke, mau tahu seperti apa? Mereka saat lagi tetap di Berita Islami Masa Kini.